Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami lagi, UI Watch. Dan di samping saya ada pengamat, pendidik, Ahli lingkungan. ahli Lingkungan. ahli lingkungan. Oke. Bang Abbas Taha. Ini Bang rame gojang ganjing, Bang. Ada yang namanya DSI. Saya itu sepertinya dengan adanya DSI ini kok banyak yang kayak cacing kepanasan, Bang. Termasuk konglomerat itu, Bang. Apa ceritanya, Bang? Kalau bisa dijelasin kepada pemirsa, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini khususnya ditujukan kepada pakar-pakar ekonomi, Ya. pakar-pakar bisnis, supaya berbicaralah banyak tentang dunia bisnis, tentang memanfaatkan sumber daya alam ini. Kita mengenal jenis perusahaan. Ya. Kalau tempo dulu kita mulai dari zaman Belanda, ya. Kalau PLN itu listrik, ANEM, minyak itu oil company dan Ya. sebagainya. Berubah menjadi Jawatan Listrik Negara, berubah menjadi PT PLN, berubah menjadi Persero karena mau masuk ke pasar, ya. Ya. Nah, sehingga sekarang menjadi PT PLN Persero dengan beberapa anak perusahaan. Nah, untuk itu dia bisa masuk ke pasar. Itu yang diharapkan. Nah, setelah itu berkembanglah BUMN juga di beberapa bidang. BUMN menyangkut tambang, BUMN menyangkut juga hutan, ya. BUMN menyangkut juga minyak, pertanian. Sehingga kemudian besarnya dana yang berputar di situ, berpikirlah ingin membuat holding, ya. Nah, holding ini akan mengorganize subholdingnya. Tentu di sini dananya akan menjadi sangat besar dan kuat. Nah, apakah Danantara ini merupakan, ya, semacam replika daripada holding itu tadi? Bukan ganti nama aja, Bang. Nah, ganti nama. Ya. Tapi intinya, ya, yaitu adalah mengoptimalkan aset negara untuk kepentingan negara yang accountable. Nah, ini transparansinya tunggu dulu. Karena kalau bicara itu, kita harus paham semua, dalam dunia internasional maupun nasional, kita mengenal apa yang namanya GCG. Pernah dengar? Pernah dengar, tapi saya nggak gitu paham. Nah, Tuh, Bang. Good Corporate Governance, yaitu 5 pilar dalam menjalankan usaha kecil maupun besar: transparansi, fairness, accountability, reliability, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dalam dunia Islam namanya amanah, fatonah, itu. Ya. Jadi ini sejalan ini. Ya. Nggak ada masalah bagi umat Islam adanya ini. Tetapi terpulang lagi kembali, baik dan buruk sistem ini, kalau dia baik menjadi baik, kalau perilaku pengambil kebijakannya itu orang baik. Ya. Jadi the man behind the gun, gunnya itu Danantara, DSI, tapi the man behind the gun itu adalah komisaris di direksinya, ya. Nah, bener nggak mereka ini? Kalau yang nakal-nakal sedikit ditaruh di situ, ya tobatlah, ya. Ya, dah. Kembali ke jalan bisa. yang benar. Nah, asal kembali kepada jalan yang Benar. Wong di dalam hukum ada yang namanya, ya enggak, CG, ya. Ya, ini kan Adinda Buyung kan orang hukum nih. Apa itu CG itu? Saya kalau lihat bicara hukum, Ya, collaborative justice, ya. Iya, Nah, jadi orang salah, dia mau mengungkap dan dia mau membuka, karena itu dia mendapat keringanan. Keringanan hukum. Kalau saya enggak, kalau perlu dibebaskan, asal dibuka apa yang dikejar oleh Ubaidillah Badrun. Iya. Yang dikejar oleh Ubaidillah Badrun adalah bagian daripada harusnya masuk aset di Danantara tadi.
Ya masalah nikelnya, masalah emasnya, kemudian ada lagi yang bodongnya ya. Iya. Kemudian juga ada infrastruktur yang tidak bisa difungsikan. Infrastruktur dibangun, jalan dibangun kan harusnya bisa membawa meningkatkan ekonomi dari desa masuk ke kota. Tapi jalan cabang ini, jalan provinsi, jalan desa, jalan ini tidak dibangun. Dia dibangun hanya jalan tol. Karena di tol ini barangkali banyak komisinya. Tambah dengan WOS-nya kan begitu. Ya. Nah, ini Ubaidillah Badrun ini anak UNJ ini. Masih muda, aktivis 98. Ya. Anak musola saya tahu, Ya. saya kenal beliau karena saya juga alumni UNJ juga, Oke. ya, Ya. dalam prodi lingkungan saya. Ya. Nah, kenapa saya pilih lingkungan? Karena lingkungan ini bisa melihat manusia, melihat binatang, melihat hutan, melihat tambang, melihat laut ya. Dengan mencermati ini kita bisa mengumpulkan sehingga pasal 33 betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini sesuai dengan konstitusi yang dasarnya Pancasila, di mana Tuhan Yang Maha Esa pasal 4 lewat musyawarah mufakat kita gunakan biar alam. Jadi begitu Adinda. Jadi itulah dan antara tadi aset negara yang dihimpun sehingga kalau istilahnya drakor nih, ya drama Korea, drama Cina itu selalu mainnya main saham itu tiban meniban, ya pukul memukul. Jadi mungkin kemarin ini saya tidak paham betul rinci ekonomi ya. Begitu ditaruh satu pintu, begitu tonasenya tahu, besok invoice-nya tahu, begitu harganya masuk harga pasar, habis itu dagangan. Nah, yang pucet, yang gelisah itu, yang kelojotan, Singapura. yang biasa maling, enggak. Yang konglo hitam ini, yang sekampung sama Uda Buyung ini, banyak kampung Jawa, pejabat, termasuk berapa menterinya barangkali. Yeah. Kalau sebut nama nanti fitnah, nggak boleh kan? Nah. Sebut saja lah, not by the name ya, tapi mereka. Jadi, terus ada yang tanya ini Pak Abbas, Bang Abbas, kok nggak ikut-ikutan kan? Nah, saya bilang kalau saya mau ikut waktu saya di PLN lah. Uang di situ cuma gulung kabel jadi duit. Oke, silakan Bu. Apa lagi? Itu ini kan yang kelojotan bukan si Konglo aja ya, tetapi Singapura sama Malaysia dengan terjadinya tensi ini jadi masalah buat mereka. Katanya informasi yang saya dengar orang Singapura tuh banyak belanja ke Indonesia. Iya, jadi kalau cerita Singapura, jadi ini balik lagi nih. Kita pakai bahasa gaul aja lah. Jadi dan antara ini dari situ kayak celengan ini. Tapi celengannya nggak didiemin. Celeng ini sebagiannya diputerin. Ya, diputerin buat apa? Buat nurunkan dolar, diputerin, buat ngumpulin nikel, kemudian satu pintu. Dan kemudian ingat, sekarang ini kan orang hanya teriak hilirisasi. Tidak, sebetulnya ada huluisasi. Apa huluisasi itu? Mestinya zaman OPEC dulu, Pak Ginanjar sudah bikin, cuma jebol dia punya proyek yang di Cirebon. Apa itu? Yaitu kita ambil minyak mentahnya, kita kilang di sini, kita olah jadi aftur dan sebagainya, baru kita itu hulu sampai ke hilir. Begitu juga dulu kayak gelondongan dijual, sekarang nggak boleh. Gelondongannya dirakit, jadi papan. Jadi papan. Tidak hanya dulu kita jual rumah Toraja, jual rumah pendopo Jawa, jual rumah Minang, keluar diekspor itu. Sekarang udah diem aja. Karena apa? Tukang kayu Jepara dari Jepara tuh, tahu siapa tukang tahu Jepara? Nggak tahu saya, Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya itu Jokowi. Kan dulu tukang mebel dia itu. Dia bukan dari Jepara, Bang, dari Solo. Oh, Solo. Jadi yang Jepara ekspor, yang Solo politik ya. Nah, politik tukang kayu, oke? Tapi dia berhasil loh. Berhasil membobol negara ini yang beratus-ratus, ada yang nyebut ribu, saya enggak lah. Ya, harus kita buktikan dengan dia berhasil menipu kita, Bang. Hah? Kita tahu apa yang dia lakukan.
Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, ya harus bisa berbuat Nah, lah. sekarang baru bisa. Kalau dulu kan kita nggak bisa. Ya, jadi begini kan ada orang mari di Nepal kan, Wow. mari di Bangladesh kan. Itu sekarang. Nah, ini semangatnya kan belum ya. Jadi kita lewat konstitusi, bisa lewat demo menjuarakan, lewat dia dan lihat juga dengan podcast ini ya. Mudah-mudahan sampai kepada kami kebijakan, mampir ke telinga orang baik, tergugah kalbunya. Karena apa? Jidat, kalbu. Kalbu mengontrol jidat ukuran di ubun-ubun. Jadi Makanya bukan dari mulut ke perut ya. bukan dari mulut itu ke perut, termul, dari Bang. mulut ke perut. Nah, itu yang termul itu sekarang. Mereka kalau ndak ada goyang termul nggak goyang mereka. Jadi, nah tapi terakhir dikatakan oleh seorang orang tua yang memahami dinamika perkembangan bagaimana Jokowi menjadi presiden luar biasa. Jadi kalau kita balik pertanyaan tadi, apa sih dan antara itu? Apa misinya? Apa tupoksinya? Apa fungsinya? Bagaimana manfaatnya? Tapi that the man behind the gun, tergantung orang yang mengelolanya. Nah, jangan kayak sekarang yang dibawakan orang tanda kutip ya, yang tokoh sepak bola, pernah komisaris, pernah menteri juga, main segala macam, katanya luar biasa. Nah, ini kalau nyebut orang nanti Saya tahulah kita. Tahulah. Ya, katanya dia udah dipinggirkan. bukan terpinggirkan lagi Bang. Seharusnya itu udah masuk. Udah masuk yang dipanggil. Iya. Mudah-mudahan dipanggil. Mudah-mudahan. Untuk dipanggil, kalau Buya Hamka dipanggil, disimpan, jadinya tafsir Al-Azhar. Nah, Oke. kalau yang Masih lain, ada yang disampaikan Bang? Silakan Bang. Oke, Barangkali masih saya ada sampaikan undang-undangnya. kepada generasi muda, jangan lupa sejarah. Walaupun sejarah sekarang ini sudah banyak dirubah, tapi kita akan kembali ke dalam waktu dekat. Apa misalnya dirubah? Kiai Hasyim Asy'ari sebagai guru besar, tuan guru kita, dihilangkan dalam sejarah. Ya. Nah, itu harus kita kembalikan. Bung Karno bilang, jangan lupa sejarah. Jasmet. Ada lebih, ada kurang. Seperti misalnya lagi yang tidak disebut, harusnya Safruddin itu ada presiden, tapi dia tidak mau. Tetapi dalam pendekatan tata negara, seharusnya dia presiden juga. Begitu juga Mr. As'ad. Dia adalah presiden RI waktu ada RIS, tapi juga tidak. Biarlah, tapi Mr. As'ad sudah membangun UGM Gajah Mada. Kemudian Safruddin sudah membangun republik ini dengan baik, dengan segala yang dikatakan orang dia melakukan pemberontakan PRRI, tapi itu adalah koreksi yang dilakukan bersama Sumitro terhadap perilaku politik Bung Karno yang terlampau barat ke kiri dan sentralistik. Nah, itu saja dari saya. Jadi Jasmet, ingat, dan kemudian pandai-pandailah melihat, seperti melihat tentang demo yang kemarin itu, pilah-pilah apa sesungguhnya sasaran, apa tujuan, dan apa misi. Kalau dulu anam-anam cukup dengan tritura. Nah, 98 ada sasarannya. Yang sekarang perlu dicermati dengan baik. Sekian saja dari saya, Abbas Taha. Ini pengalaman saya Gado-Gado. Saya engineer, saya administrasi negara, dan saya juga adalah pelaku lingkungan karena pendidikan saya di lingkungan dan di dunia bisnis. Ingat, untuk baiknya negara, baiknya perusahaan, kita harus menerapkan yang namanya good corporate governance, GCG, dan optimalkan waskatnya yang sudah dideklar di Indonesia ini. Begitu, Adinda. Oke. Ya. Makasih Bang pencerahannya. Ya. Semoga apa yang Abang sampaikan bermanfaat buat masyarakat, terutama buat generasi muda. Ya. Dan terutama juga yang paling utama itu buat mahasiswa. Ya. Ya. Karena masa depan bangsa ini di tangannya mahasiswa. Kalau kita nih udah kepala 70 Bang ya.
Ya belum lah, kita kan mau lihat Jokowi pakai baju oranye. Oh, jadi Jangan mesti panjang umur kita. semoga Jokowi udah ditangkap baru kita pasrah ya. Belum juga. Belum juga. Berdoa lagi untuk ikut membangun, mengiringi cucu kita. Optimis. Optimis. Oke, terima kasih Bang ya, Ya, baik. atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.